Baiklah, saya Zara Mafani akan mempresentasikan media pembelajaran saya dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat beberapa menu dari materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan di sekitar Sungai Mahakam di daerah Muara Makaman, Kalimantan Timur. Menurut Prasasti Yupa, kerajaan ini sudah ada sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Sebelum kerajaan ini dibangun, Kudungga adalah penguasa lokal yang terkena pengaruh Hindu. Kerajaan ini baru berdiri saat putranya Kudungga, yaitu Aswawarman, mendirikan kerajaan. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada saat pemerintahan digantikan dengan putra Aswawarman, yaitu Mulawarman. Berikut adalah video dari Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga 7 Masehi. Kerajaan ini didirikan sekitar wilayah Bogor oleh Jaya Singawarman. Kata Taruma diambil dari nama Sungai Citarum. Masa kejayaan Tarumanegara adalah pada saat pemerintahan Purnawarman yang hampir menguasai wilayah Jawa Barat. Purnawarman merupakan raja yang bijaksana dan membuat terusan sepanjang 6.122 tombak untuk mencegah banjir. Selain itu, berfungsi sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan antar daerah kerajaan. Terdapat beberapa prasasti dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di sekitar sungai yang berada di Banten dan Jawa Barat. Berikut adalah video mengenai materi Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga menurut Prasasti Sojomerto, pendiri Kerajaan Kalingga adalah Dapunta Shailendra. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari berita Cina seperti Ising pada masa dinasti Tang. Raja pertama Kerajaan Kalingga adalah Prabu Sawumurti. Kemudian digantikan oleh Prabu Wasugeni, dan selanjutnya digantikan oleh Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, hingga Prabu Kiratasinga. Masa kejayaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Kerajaan Kalingga mundur akibat serangan Sriwijaya dalam menguasai perdagangan. Berikut adalah video dari Kerajaan Kalingga. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menurut Prasasti Kedukan Bukit berangka 604 Saka atau 682 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Yang Srijayanaga pada abad ke-7 Masehi dengan pusatnya di Minangkabau. Kerajaan Sriwijaya berjaya di bawah Raja Balaputra Dewa dari Jawa. Beliau menjalin kerjasama dengan Kerajaan Benggala, yaitu Raja Dewa Paladewa. Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha sehingga banyak bangsa Cina dan India belajar di Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya sendiri dikarenakan adanya serangan dari Kerajaan Medang pada tahun 990 Masehi dan serangan lainnya pada 1023 Masehi dari Raja Rajendrakola dari Kola Mandala. Pada tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya sehingga membuat kerajaan ini runtuh. Berikut adalah video dari materi Kerajaan Sriwijaya.
Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 dengan raja pertamanya yaitu Raja Sanjaya. Pada masa pemerintahannya ajaran Hindu berkembang. Masa pemerintahan Rakai Pikatan menyatukan Wangsa Sanjaya dengan Shailendra dengan pernikahannya bersama Pramodawardhini. Balaputra Dewa menentang dan terjadi perebutan takhta, namun dimenangkan oleh Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa melarikan diri ke Palembang. Kejayaan Mataram kuno terjadi pada pemerintahan Raja Watukurama Dyah Balitung dengan seorang teknorat intelektualnya yaitu Daksotama karena berhasil menyatukan kerajaan Mataram dari perpecahan yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Dyah Balitung wafat, kerajaan digantikan oleh Daksotama dan kemudian digantikan oleh Dyah Tulodong. Pada tahun 921 digantikan oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Karena masalah rumit kerajaan, beliau digantikan oleh Rakai Empu Sinduk. Kerajaan Mataram mengalami serangan dari Sriwijaya dan terjadi bencana alam letusan Gunung Merapi hingga Empu Sinduk memindahkan kerajaan Medang ke Kamulan, Jawa Timur. Hingga akhirnya berdirilah kerajaan baru yaitu Kamulan dan dinasti Isana. Berikut adalah video mengenai Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan saat perebutan kekuasaan. Airlangga, penguasa Kahuripan, membagi kerajaannya menjadi dua untuk menghindari perpecahan antara anaknya. Kerajaan Jengkala diberikan kepada Panji Garasakan dan Kerajaan Kediri yaitu sebelumnya yaitu Kerajaan Panjalu diberikan oleh Samarawijaya. Namun kedua kerajaan ini tidak terdengar lagi hingga Kerajaan Panjalu bangkit pada tahun 1104 Masehi yang berganti nama Kediri oleh Jaya Wangsa Didaha. Muncul raja terkenal yaitu Jayabaya pada tahun 1135 Masehi yang meredamkan kekacauan dengan Kerajaan Jenggala. Jayabaya mengembangkan kerajaan baik perekonomian, militer, dan sastra. Kerajaan ini runtuh karena pertentangan antara Kertajaya dengan pendeta, serta pemberontakan oleh Ken Arok. Berikut adalah video dari Kerajaan Kediri. Kemudian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri di Malang, Jawa Timur dengan raja pertamanya adalah Ken Arok. Sebelum menyerang Kediri, Ken Arok sempat memperistrikan Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Setelah memerintah Singasari selama 5 tahun, Ken Arok dibunuh Anuspati yang merupakan anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anuspati memerintah kerajaan hingga dibunuh oleh Tohjoyo, putra Ken Arok, setelah mengetahui ayahnya mati oleh Anuspati. Tohjoyo naik takhta, namun Ronggowuni melakukan pemberontakan hingga naik takhta pada tahun yang sama. Pada masa Kertanegara, Kerajaan Singasari mengalami kejayaan. Kerajaan Singasari semakin luas hingga Sumatera dan berhubungan dengan Kerajaan Melayu. Kerajaan Kertanegara juga sempat berkonflik dengan Cina. Kerajaan Kertanegara mengalami kelemahan karena terus melakukan ekspansi sehingga Jaya Katwang melakukan pemberontakan hingga menjadi Raja Kediri. Tidak ada keluarga Kertanegara yang selamat kecuali Raden Wijaya. Berikut adalah video dari Kerajaan Singasari. Kemudian Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah raden pertama Kerajaan Majapahit setelah melakukan balas dendam terhadap Jaya Katwang pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Setelah wafatnya Raden Wijaya ini, Raja Negara menggantikan kedudukannya dan mengatasi pemberontakan. Gajah Mada melakukan jasa besar sehingga pada tahun
1321 Masehi, Gajah Mada diangkat menjadi Patidaha. Kemudian setelah itu Putri Tribhuwanatunggadewi menjadi penguasa Majapahit dan terjadi pemberontakan. Gajah Mada sangat berjasa hingga diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Ia mengucapkan sumpah pelapa saat pelantikannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan bersama Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mundur karena tidak ada penguasa terbaik seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Berikut adalah video dari Kerajaan Majapahit. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai media pembelajaran dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.